Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat JMK semua. Anak-anak band yang hijrah sepanjang zaman. Musik dan Islam sudah lama menjadi perdebatan masyarakat hingga ada musikus hijrah-hijrah masih marak bagi banyak kalangan muslim di tanah air, termasuk bagi kaum musisi. Sejumlah musisi memilih hijrah dengan mencoba menjalankan Islam yang benar, meninggalkan dunia lamanya sebagian atau sepenuhnya. Musik dan Islam sudah lama menjadi perdebatan masyarakat tanah air dalam beberapa tahun ini. Sebagian dari mereka menganggap musik sebenarnya tak sesuai dengan syariat Islam dan sangat percaya musik bisa menimbulkan tindakan buruk bagi mereka yang mendengarkannya. Maka dari itu, banyak umat Islam yang percaya musik itu haram, dan membuat mereka meninggalkannya secara total. Begitupun dengan beberapa musisi tanah air yang memilih untuk pensiun dan hijrah untuk fokus memperdalam ilmu agama Islam. Siapa saja mereka? Berikut ini rangkumannya. 1. Yang paling senior tentunya Gito Rolis, atau nama lengkapnya Bangun Sugito Tukiman. Gito sudah almarhum, semoga husnul khotimah. Kang Gito sudah diulas di video sebelum ini. 2. Almarhum Hari Mukti, Haryadi Wibowo, nama aslinya juga beliau sudah diulas juga di video sebelum ini. 3. Opik yang sekarang lebih akrab dengan musik religi, dulunya Opik main musik rock and roll, Opik juga sudah diulas di video sebelum ini. 4. Jeli Tobing. Bang Jeli adalah drummer senior musik cadas Indonesia, pernah dinobatkan sebagai drummer terbaik se-Indonesia pada zamannya, tergabung di beberapa band ternama tahun 70-an sampai akhir 90-an, Jeli pernah masuk rekor main drum terlama di Muri, dan belum ada yang memecahkan sampai hari ini. Jeli Tobing main di Super Kid bersama almarhum Dedi Stanzah, dan almarhum Dedi Dores. Jeli Tobing juga pemain drum di Giant Step dengan Benny Subarja dan kawan-kawan, juga bersama Abadi Susman di Barata Band yang spesialis bawain lagu The Beatles. Sebenarnya tak terhitung band yang pernah dihinggapi drummer kawakan Jeli Tobing. Jeli Tobing adalah bapak dari Iqmal Tobing, drummer atraktif di Republik Cintanya Ahmad Dhani. Perjalanan hijrah Bang Jeli Tobing sangat panjang dan berliku, dan tak semua terpublikasi. 5. Reni Jayusman. Reni Jayusman adalah mbahnya Lady Rocker Indonesia, angkatan awal Lady Rocker seangkatan Ros Kusuma Dewi, Titik Hamzah, dan Sylvia Sarce, tahun 70 atau 80-an. Dulu sosok ini suka mabuk-mabukan dan main judi, kini hidup penyanyi ini berubah 360 derajat usai disentil orang yang terbaring di rumah sakit. Kehidupannya kini tak terduga. Buat masyarakat kelahiran tahun 90-an pasti sudah tak asing dengan sosok penyanyi legendaris ini. Kiprahnya di dunia musik tanah air sudah dulunya terus jadi sorotan. Bahkan, dirinya dijuluki Lady Rocker Indonesia. Ya, dia adalah Reni Jayusman. Tak hanya bersinar di dunia tarik suara, Reni Jayusman juga pernah meraih piala pemeran pembantu wanita terbaik Piala Vidya tahun 1992 silam. Sejak dulu, penyanyi kelahiran tanggal 2 Januari tahun 1959 itu sering berpenampilan nyentrik. Beberapa waktu lalu, Reni Jayusman sempat buka-bukaan soal masa lalunya. Meski usianya telah mencapai kepala 6, Reni Jayusman masih mempertahankan penampilan eksentriknya. Diketahui, Reni pernah menikah dengan seorang seniman bernama Putu Wijaya pada tahun 1977. Setelah dikaruniai satu anak, pasangan ini lebih pilih bercerai pada tahun-tahun 1984. Tak hanya itu saja, pada unggahan video di akun YouTube Call Me Mel, Reni pun mengungkap hal mengejutkan. Dalam video tersebut Reni mendapatkan kotak hadiah yang tak diketahui apa isinya. Dengan rasa penuh ketakutan, Reni mencoba membukanya. Setelah dibuka, rupanya kotak tersebut berisikan alat salat berupa sajadah dan mukena. Setelah melihat benda tersebut, Reni langsung berderai air mata. Sambil menutup mukanya dengan sajadah, Reni akhirnya mengungkapkan kisah di baliknya. Reni menangis saat melihat sajadah dan mukena. Dalam zaman jahiliyah, Ikang juga tahu. Suatu saat 2014, saya ada di rumah sakit di tempat tidur itu. Ya, Reni bercerita tentang awal mula hijrahnya, yang bermula dari keluhan dan perasaan yang tak pernah merasa nyaman bersama Bayu sang cucu. Sang cuculah yang memaksa Reni harus meninggalkan kebiasaan buruk,
minum, judi, bahkan narkoba, dan cucu jugalah yang memaksa Reni sholat dan berdoa kepada Tuhannya, padahal Reni belum bisa sholat, apalagi membaca Quran, dan sang cuculah yang mengajari semuanya, sampai hidayah itu datang. Reni tidak kuat menahan air mata bila ingat momentum itu. 6. Mel Sandy. Nama Haja Melinda Susilarini, SS atau Mel Sandy pernah meroket bagai bintang di dunia musik. Perempuan kelahiran Bandung, tanggal 26 September tahun 1971 ini mencapai popularitasnya setelah ngehit dengan lagu Biang Lala dan Ulah Tuan dan Nona garapan Joki Suryo Prayogo. Nama Mel Sandy langsung mengorbit di deretan lady rockers papan atas, macam Nicky Astria, Anggun C. Sasmi, dan Ita Purnamasari. Album ini sekaligus menandai awal perjalanan Mel sebagai lady rockers ke puncak popularitas. Sebagaimana capnya seorang lady rocker, tentunya penampilannya bisa dibayangkan. Namun, sejak 2007 silam Mel Sandy berhijrah memantapkan hatinya memenuhi ajaran Islam untuk menutupi auratnya. Rambutnya yang dulu merah-merah pun ditutupinya. Bagaimana kisah Mel Sandy akhirnya memilih berhijab? Ternyata perjalanan menuju hijrah bagi Mel Sandy tidaklah mudah. Saya dari tahun 2000 bersama Mas Sastro, Max Dunya Alzastro Ngatawi, Ketua Les Bumi PBNU tahun 2010 sampai tahun 2015 hingga membawa saya berjilbab, ucap Mel Sandy seperti dikutip tribunnews.com dari nu.co. Mel sangat mengagumi cara dakwah yang dilakukan para kiai. Menurut Mel, para kiai yang ditemuinya mengajarkan bagaimana niatan hijrah itu muncul dengan sendirinya dari dalam diri manusia tanpa paksaan. Islam itu tidak memaksakan ya. Pak Kiai juga tahu hidayah itu datang dengan sendirinya, ucap Mel. Kenapa bisa memutuskan berjilbab? Hidayah itu datangnya tidak diduga ya. Ya dari hidayah aja sih. Sering ketemu pesantren, sering ketemu kiai, kan, aku juga tidak tahu kenapa, pengen berhijab aja. Berhijrah, jelasnya lagi. Ternyata dalam perjalanan dari pesantren ke pesantren ini ada pelajaran yang dipetik Mel Sandy. Saat aku di Mandailing Natal, aku lupa namanya, santrinya banyak banget kan, sampai ada sesuatu yang membikin takjub ya. Mereka pada berhijab, malah aku enggak, kenangnya. Mel juga mengakui selama 7 tahun perjalanan hijrahnya dari sebelum berhijab hingga mantap menutupi auratnya, ia masih buka tutup. Bahkan, ia pun cuek memakai celana sobek, meski ia mendatangi pesantren saat itu. Iya, tapi belum siap. Gimana dong? Belum pas. Akhirnya buka tutup aja. Kalau acara, tertutup. Tapi sesudahnya ya aku buka lagi. Pakai celana sobek lagi. Tapi, sekarang celananya sudah pensiun kan Mbak Mel? Ya, akhirnya Mel Sandy memang memantapkan hatinya berhijrah. 7. Chrisye. Krismansyah Rahadi adalah nama asli almarhum Chrisye. Siapa tak kenal Chrisye? Chrisye adalah legenda musik Indonesia, bahkan anak milenial pun masih bisa menikmati karya-karyanya, padahal Chrisye sudah main band dari tahun 70-an. Chrisye datang dari komunitas musik elit Indonesia, pernah main bareng Guru Soekarno, Kenan Nasution di Guru Gypsy, melanglang buana sampai Amerika. Chrisye juga termasuk penyanyi yang sering terpilih di LCLR Prambors yang melegenda, juga mengeluarkan album Badai Pasti Berlalu, yang juga melegenda. Chrisye selalu berkolaborasi dengan musisi kelas atas Indonesia seperti Joki Suryo Prayogo, Eros Jarot, Faris RM, Guru, Kenan Nasution, sampai Adi MS. Guru bermain di banyak genre musik, walau besiknya pop manis dengan kekhasan vokalnya. Chrisye adalah seorang mualaf setelah memutuskan nikah dengan Yanti Nur, yang sama artis penyanyi, walau tak banyak terekspos dengan pemberitaan yang bombastis, tapi justru dengan kesenyapan itulah Chrisye menjalani hijrah kemuslimannya dengan lebih khusyuk. Semoga beliau husnul khotimah, amin. 8. Yuki Pasben. Pria bernama lengkap Yuki Arifin Martawijaya diketahui hijrah belum lama ini. Awalnya pada Mei lalu foto-foto Yuki membersihkan kaca jendela masjid membuat heboh netizen. Dari situ, diketahui Yuki ternyata memang sedang mempelajari agama Islam secara mendalam bersama kawan-kawan lamanya. Pada sebuah wawancara, Yuki mengaku selama ini sangat menyesal kenapa tak dari dulu mendalami agama Islam. Sebagai seorang publik figur, rocker senior tahun 90-an, Yuki merasa berdosa sudah memberi banyak contoh buruk kepada para penggemarnya. Alasan itulah yang memantapkan Yuki untuk berhijrah.
Semua hal durjana yang dikerjakan oleh laki-laki, pernah saya kerjakan. Kalau ingin menemukan sebuah jalan kebahagiaan yang hakiki ya cuma ini jawabannya, kata Yuki. Namun Yuki mengaku tidak berhenti bermusik dan tetap akan berkarya bersama pas band, yang sudah seperti keluarganya sendiri. Dalam waktu ke depan, pria yang hampir kepala 5 ini ingin memberikan pengertian kepada para penggemarnya tentang apa pentingnya arti ibadah dan ingat Tuhan dalam menjalani kehidupan. 9. Ucai Rocket Rockers. Ucai juga diketahui hijrah dan stop bermusik. Mantan vokalis Rocket Rockers ini merasa galau bermusik sejak kerap bandnya itu diundang manggung di klub malam. Ucai semakin lama semakin resah melihat banyak orang mabuk-mabukan dan tak kenal ajaran agama. Saya merasa kegiatan saya ini, main musik, mulai bertabrakan dengan agama saya, yaitu Islam, kata pria bernama lengkap Nur Al-Kausar ini. 10. Reza Peter Pan dan Noah. Ilsyahrian Reza atau akrab disapa Reza ini juga diketahui hengkang dari band yang sudah membesarkannya, Noah. Kabar Reza hijrah dan mendalami ajaran agama Islam sempat heboh pada 2014 silam. Kedepan, hidup saya lebih fokus ke agama. Setelah Januari 2015 saya fokus ke saya dulu. Setelah itu Allah yang tentuin, semua jiwa dan dunia bergantung sama Allah, kata Reza dalam wawancaranya dulu. Namun Reza diketahui tak stop bermusik. Beberapa waktu lalu Reza masih melakukan dakwahnya melalui musik bersama rekan musisi yang juga sudah hijrah lebih dulu, yakni Salman Al-Jukjawi, alias Sakti mantan gitaris Sheila on 7. Saya main kalau saya lagi pengen main, belum udah cukup. Mungkin 10 menit, setengah jam, cuma untuk ngobatin rindu aja, udah, ujarnya seperti dikutip Brilio.net dari akun video Project Neo di YouTube. Selain berdakwah, door to door, kini Reza juga sibuk mengembangkan bisnis busana muslimnya, seperti gamis, kemeja, dan lain-lain. 11. Sakti Sheila on 7. Sosok musisi Sakti Ariseno atau yang dulu dikenal dengan nama Sakti sudah jarang terlihat tampil di TV sejak memutuskan hengkang dari grup band Sheila on 7 keluar dari SO7 pada 2006 silam, ia mengubah namanya menjadi Salman Al-Jukjawi. Penampilannya pun berubah seiring dengan keputusannya memperdalam ilmu agama. Meski begitu, ia tidak benar-benar meninggalkan musik. Pada tahun 2010 Salman Al-Jukjawi sempat mengeluarkan sebuah album religi bertajuk Selamatkan, di bawah naungan labelnya sendiri bernama Al-Jukjawi Records. 3 tahun kemudian ia mengeluarkan album religi lagi bertajuk Islam Itu Indah. Salman kini menetap di Jogja dan tak berhenti melakukan silaturahmi kepada teman-teman musisi. Kini dia mempunyai 2 bisnis yang terbilang sukses. Salman membuat toko busana dan aksesori muslim yang ia beri julukan, Distro Akhir Zaman, bernama aljukjawi.co. Sedangkan bisnisnya yang kedua adalah toko buku online bernama Salman Library. Kedua bisnisnya itu dia kelola sendiri dari rumahnya di Jogja dan sangat aktif melakukan promo di media sosial Instagram. 12. Irfan Sembiring. Irfan Sembiring atau akrab disapa Irfan Rotor juga berpindah haluan dari gemerlapnya dunia musik ke dunia dakwah. Gitaris band thrash metal legenda bernama Rotor ini memutuskan meninggalkan bandnya. Ia diketahui sempat stop bermusik dan memilih mendalami agama dan mantap menjadi dai. Pria yang kini dikarunia 4 anak dari seorang istri itu hanya menyebut, masa-masa sebagai musisi metal serupa berada di selokan bau. Ibaratnya gue 20 tahun di comberan, heboh, ketika abis dakwah, kayak dibawa ke penthouse hotel bintang 5, kata dia dalam wawancaranya tahun 2013 silam. Namun jiwa musiknya yang kembali bergejolak membuat dirinya membangkitkan kembali Rotor. Sejak 2009 silam ia sampai kini masih tetap menjadi dai dan tak berhenti mendalami agama Islam, meski masih menggandrungi musik metal. 13. Ombat Nasution. M. Haryadi Nasution atau dikenal sebagai Ombat Nasution ini juga diketahui hijrah dan mendalami ajaran agama Islam. Namun Ombat tak stop bermusik dengan band metalnya, Tengkorak. Ombat bersama Tengkorak memilih musik sebagai media penyampaian pesan mereka soal agama. Selain masih berkesenian bersama Tengkorak, Ombat kini juga menjadi Managing Partners MHN Law Firm, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Muslim Indonesia LBHMI, dan Ketua Badan Pengurus Pushami Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia. 14. Dery Sulaiman. Nama Dery Guswan Pramona dulu dikenal sebagai seorang gitaris band thrash metal Betrayer.
Tapi perubahan total terjadi pada dirinya, hingga akhirnya menjadi seorang pendakwah dan berganti nama jadi Dery Sulaiman. Namun hijrahnya Dery tak membuat dia lantas mengharamkan musik. Pria yang memilih keluar dari Betrayer pada 1998 silam itu sampai kini masih mencintai musik dan malah membuatnya sebagai media dakwah Islam. Dakwah saya beda sama dai kondang ya. Ilmu mereka dari pesantren, ilmunya lebih jauh dari saya. Saya lebih banyak di jalan ketimbang di masjid. Dakwah saya lebih banyak ajak orang untuk ke masjid. Kalau ketemu sama teman-teman metal, selalu bilang musik boleh metal, salah tak bisa tinggal, kata Dery. 15. Doni Supriyadi. Doni Supriyadi atau yang kerap disapa Doni, _F***K, juga memutuskan untuk hijrah dan meninggalkan band metal lawas 90-an asal Bandung, Jeruji. Dia sudah enggan beraktivitas di band karena musik dianggapnya sudah mengabaikan rohaninya untuk sang pencipta. Waktu saya habis dengan latihan, mengurus bikin lagu, udah gitu bikin album, manggung, bikin tour, terus siklusnya seperti itu. Sementara sisi rohani saya terabaikan. Seperti halnya musik saya itu seperti kota metropolitan yang begitu megah, sementara sisi religi saya kosong seperti sepetak kamar kontrakan. Ini berarti ada yang salah, kata Doni yang kini mengisi aktivitasnya dengan berdagang. 16. Yuke Semeru. Hijrah nyatanya juga tak menyentuh musisi-musisi muda saja. Yuke Semeru adalah contohnya. Yuke dulunya adalah pemain bass Gong 2000, band rock legendaris Indonesia. Sekira era tahun 1984 sampai tahun 1985 adalah puncak karir sekaligus kegelisahan Yuke tentang musik. Kala itu dia masih bergabung dengan band Exit. Namun di tengah kesibukan tur musiknya itu, dia mulai menemukan hidayah untuk segera mendalami Islam. Saat itu saya kaget, ada salah seorang anggota band saya yang penampilannya jadi berubah, dia pakai jubah putih. Ketika saya bertanya apa sebabnya, dia tidak mau jawab. Saya malah dikenalkannya dengan seorang ustaz, Kenang Yuke. Setelah dia mencoba berhenti bermusik dan mulai mempelajari Islam, Yuke secara otomatis juga berhenti merokok. Saya merasa tidak nyaman tiap kali bersentuhan dengan alat musik. 17. Barry Manoh. Barry Manoh adalah sosok fenomenal dan bisa dibilang inspiratif. Vokalis Sein Loko ini memutuskan masuk Islam karena hidayah yang luar biasa sudah langsung dirasakannya. Kegelisahan Barry mulai terjawab ketika awalnya dia meminta gitarisnya untuk mengajari salat. Akhirnya pria yang sudah mengenal narkoba selama 15 tahunan itu mantap masuk Islam dan mendalami ajaran-ajarannya. Tepatnya pada 22 Februari 2015 saya melaksanakan prosesi baca syahadat dilakukan secara simbolik di rumah teman saya dan saya jadikan kehidupan saya sebagai seorang mualaf hingga saat ini, kata Barry. Namun Barry mengaku tidak berhenti begitu saja bermain musik walaupun sudah hijrah. Barry mengaku sangat mencintai musik dan tak menutup kemungkinan bisa membuatnya karya musiknya menjadi media dakwah, inspirasi banyak orang. Namun ketika ditanya soal membuat lagu religi, Barry menjawabnya dengan diplomatis. Saya main musik tidak sendiri dan ada tim. Ada banyak sekali orang yang bergantung sama saya juga. Tetapi hidup itu proses. Bagaimana lebih baik ke depannya dan saya tidak mau muluk-muluk dan tidak mau berpikir, biar terjadi alami saja. Kalau untuk bikin single religi ada keinginan tapi tunggu wawasan tentang agama saya lengkap dan sudah jauh lebih siap. Saya tidak mau sekadar karena saya mualaf kemudian jadi mengeluarkan single religi, tutupnya. 18. Andri Ashari. Andri Ashari atau kerap disapa Andri Lemes adalah vokalis Rumah Sakit, band indie pop kenamaan Jakarta era 90-an. Andri diketahui hengkang dari bandnya itu dan berhenti main musik sejak akhir Desember tahun 2013. Dia mantap berhijrah usai mengikuti kajian-kajian dan menemukan buku Islam yang mengatakan bahwa musik itu haram. Saya ketemu bukunya Ustaz Yazid yang hukum lagu, musik dan nasyid berisi hukum musik itu haram, ya udah saya beli aja. Alhamdulillah halaman pertama isinya langsung dalil-dalil, kata Andri ketika mengikuti suatu kajian di Jakarta. 19. Andri Caniago. Serupa dengan Andri Ashari ex-vokalis Rumah Sakit, Alfi Caniago juga mantap berhijrah meninggalkan musik sejak 2010 karena menganggapnya haram dan sama sekali tak sesuai dengan ajaran agama Islam. Alfi ini dulunya adalah basis band pop disco asal Jakarta, The Upstairs.
Ia bahkan memiliki identitas Islami dengan nama Bani Muhammad Mustar. Ya, ada Islam yang main kasidah, ada juga Islam yang nggak main kasidah. Tapi setelah gue pelajarin, menurut keyakinan hati gue yang bener itu ya kalau ingin berdakwah yang berhasil itu ya seperti cara Nabi gitu loh, kata Alfi. Tak lama setelah Alfi, diketahui sang drummer The Upstairs, Benny, juga ikut mengundurkan diri pada 2014 silam. Jimmy Multazam menduga Benny juga mengikuti jejak Alfi, stop bermusik dan mengharamkannya. Gelagat ini sudah mulai terbaca oleh gue dalam beberapa bulan terakhir Benny mendalami agama, kata Jimmy pada April tahun 2014. 13. Aditya Ardinugraha. Kabar soal hijrahnya musisi ini datang pada awal 2015 silam. Aditya Ardinugraha Adi, sang gitaris band indie pop Bandung, Pure Saturday mengundurkan diri dari band dan mengaku ingin mendalami ajaran agama Islam tanpa ingar-bingar musik. Yang lebih mengagetkan, keluarnya Adi ini dibarengi dengan Yudhistira Ardinugraha alias Udi sang drummer. Anak-anak Pure Saturday sedang ngobrol-ngobrol waktu itu, baru saja beres main. Tiba-tiba Adi dan Udi mengeluarkan statement, mau resign. Kami benar-benar kaget, gak ada curhat dulu atau semacamnya, tapi langsung pengumuman keluar. Keputusan mereka sudah positif, tidak bisa diganggu-gugat. Mau bagaimana lagi? Ini urusan prinsip, urusan kepercayaan, kata Budi, mana? Gear Pure Saturday. 19. Ahmad Zarkashi. Mantan vokalis band metal Purgatory, Ahmad Zarkashi atau yang lebih dikenal dengan Matmor, memutuskan untuk hijrah saat berada di puncak karir. Meski lagu-lagu yang dibawakan band tersebut bertema religi, namun Matmor justru merasa dirinya tidak tahu apa-apa mengenai Islam. Hingga akhirnya pria yang kini berganti nama menjadi Abu Tako itu merasakan kegelisahan dan kegalauan dalam hatinya. Dia merasa harus berdakwah lewat lagu-lagu yang dibawakan, padahal sesungguhnya dia mengaku tidak memiliki ilmu apapun. Allah kasih taufik gue gini, di saat mereka mengemas musiknya secara Islami, kemudian aplikasi kehidupan mereka juga Islami, taat, ngaji bareng, kok gue ngerasa ketinggalan. Kok gue bodoh ya, mereka banyak tahu gue gak, ungkapnya berbicara di YouTube Kasih Solusi, dikutip FIFA, Senin tanggal 17 Januari tahun 2022. Gue waktu itu ngeliat, gue tahu makan pakai tangan kanan dari mereka bukan dari dalil. Terus gue sekarang seolah-olah harus berdakwah di band ini. Kan gue ngerasa gue gak punya ilmu saat itu. Kok gue ini bodoh, gue gelisahnya di situ, tambah dia. Dari situ, Abu Tako ingin belajar. Satu hal lagi yang menginspirasi dia adalah sang adik yang telah berhijrah lebih dahulu. Padahal, dulu sang adik dianggap bajingan hingga pernah 2 kali masuk penjara. Hingga akhirnya yang membuatnya mantap berhijrah ketika Abu Tako bertemu dengan beberapa teman band semuanya yang juga telah hijrah dan memutuskan untuk berjualan gorengan hingga baju. Saat bertemu, Abu bahkan menertawakan mereka karena profesinya. Yang tidak kalah menarik adalah, ketika Abu Tako memutuskan untuk hijrah, dia menghancurkan seluruh alat musik yang dimilikinya. Sebagian ada yang dibakar, namun sebagiannya lagi ada yang dia gunakan sebagai talenan hingga meja. Gue saat itu mencari tahu hukumnya boleh gak gue jual alat musik. Ternyata kan gak boleh, uangnya juga hasil dari penjualan barang haram kan. Kalau dihibahkan ke orang lain juga gak boleh, ya udah akhirnya gue hancurin, gue bakar, ucapnya. Ini akhirnya jadi perhatian teman-teman lain. Ternyata orang-orang yang kayak gue, hijrah itu banyak. Musisi yang ninggalin musik dan hijrah itu banyak. Mereka nelpon gue juga punya gitar, drum. Mereka gak tega buat ngancurin dikirim ke gue dan gue hancurin di rumah. Ada yang gue jadiin talenan bodi gitar, ada yang dijadiin meja, kenang Abu Tako. 20. Iqbal Azhari. Muhammad Iqbal Azhari adalah seorang bintang sinetron pesantren rock and roll. Nama Muhammad Iqbal Azhari sempat menghiasi layar kaca melalui aktingnya dalam sinetron pesantren rock and roll pada 2011. Sebelumnya, Iqbal terlebih dahulu dikenal sebagai ikon musik heavy metal dengan tato yang menghiasi tubuhnya. Namun, beberapa waktu belakangan namanya sudah tidak lagi terlihat di layar kaca. Muhammad Iqbal Azhari diketahui memilih hijrah dan berfokus untuk berdakwah di kalangan generasi muda, namun, jauh sebelumnya, ia memiliki masa lalu yang kelam. Iqbal pernah menjadi vokalis band Cadas Bandung dan masuk dalam komunitas hip-hop Bandung.
Untuk menambah kesan garang, ia pun menghias tubuhnya dengan gambar tato. Selain itu ia juga pernah nyaris menjadi korban geng motor Bandung, namun karena berhasil bersembunyi di selokan, nyawanya terselamatkan. Iqbal juga bercerita, di masa lalunya ia juga pernah menjadi seorang pengguna narkoba. Bahkan ia pernah masuk rumah sakit karena overdosis. Dan di titik inilah menjadi momen titik balik Iqbal untuk berhijrah. Saat itu Iqbal bernazar kalau masih diizinkan hidup ia akan bertaubat. Dan benar setelah ia keluar dari rumah sakit ia pun bertobat. Setelah melalui berbagai rintangan hidup dalam situasi jauh dari keluarga selama 6 tahun, Iqbal pun akhirnya bertemu dengan orang tuanya. Muhammad Iqbal Azhari meninggal pada Sabtu, tanggal 30 Desember tahun 2017, pukul 10.53 di RS Advent Bandung. Semoga husnul khotimah, amin. 21. Tantri Kotak. Tantri Syalindri Ichlasari atau lebih dikenal sebagai Tantri Kotak adalah seorang penyanyi yang juga merupakan vokalis dari grup musik Kotak. Kelahiran, tanggal 9 Agustus tahun 1989, Tangerang. Dan menikah dengan Hatna Danarda tahun 2014. Karir Tantri yang cemerlang sebagai vokalis band Kotak bahkan sampai dijuluki Lady Rocker ini sempat membuat publik bingung dan bertanya-tanya. Bagaimana ia akan beraksi seperti biasanya di atas panggung dengan hijab? Apalagi mengingat perjuangan Tantri untuk sampai di dunia hiburan yang nggak gampang. Ia menghapus cita-citanya untuk tinggi demi jadi vokalis. Belum lagi ayah yang sempat terkena stroke. Tapi ia selalu bekerja keras untuk melanjutkan hidup. Istri dari Arda vokalis band NAF ini merasa cukup beruntung dengan mentalnya yang kuat di usia mudanya menghadapi cobaan hidup. Keputusan Tantri hijrah hal mudah yang cepat ia ambil. Mulanya Tantri pernah bernazar sebelum masuk band Kotak untuk pergi haji bersama orang tuanya. Dan, tercapainya nazar itu membuatnya benar-benar percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat di tahun 2014 ia menikah dengan Arda sampai usia pernikahan 9 bulan belum dikaruniai anak. Akhirnya Tantri mengucap nazar lagi jika diberi anak akan memutuskan berhijab. Tidak butuh waktu lama, doanya dikabulkan dengan lahirnya anak pertama. Akhirnya Tantri benar-benar yakin dengan keputusannya untuk berhijrah. Ia merasa Allah selalu memberikan pencerahan. Dengan ini pun Tantri juga membuktikan kalau berhijab penghalang untuk terus melakukan apapun yang dimau. Tidak hanya karena sebagai putri pertama, kini Tantri memiliki anak kedua dengan jenis kelamin laki-laki. Wah, selamat ya buat Tantri. 22. Melly Goeslaw. Melly kerap tampil nyentrik dengan gayanya yang unik sebelum mantap memakai hijab pada 2014. Dia identik dengan gaya tabrak warna ditambah dengan pernak-pernik yang menghiasi tubuhnya saat berada di atas panggung. Tampil lebih adem setelah pakai hijab, Melly Goeslaw baru-baru ini mengungkapkan awal mula memutuskan untuk hijrah. Melly mengaku sejak kecil hidup di kampung dan belajar di madrasah yang berada di Bandung, Jawa Barat. Karena saya dibesarkan di kampung dan madrasah, penampilan rambut warna-warni jadi kayak gimana gitu. Padahal pendidikan agama saya tebal sejak kecil. Lingkungan saya dulu anak-anak setiap sore mengaji di madrasah, ungkap Melly di akun YouTube Cinta Quran TV. Melly yang mengenakan gamis Friends himar abu-abu tampak duduk di samping sang suami, Anto Hud saat mengungkapkan kisah hijrahnya. Melly mengaku terketuk berhijab setelah dirinya merasa Allah SWT selalu memberikannya apa yang dimintanya. Saya itu dulu introvert, apa-apa itu nulis, marah sama mama langsung menulis, marah sama mama langsung nulis, mau apa-apa semua nulis. Termasuk ke Allah gitu, kebetulan apa saja yang saya minta sama Allah selalu dikasih, ucap Melly. Kalau saya dikasih terus kapan saya memberikan Allah yang bisa istiqomah? Apa ya, masih banyak yang saya belum bisa konsisten seperti salat. Tapi ada satu yang saya pikir bisa konsisten yaitu berhijab menutup aurat. Wah, ini gampang nih yang bisa saya lakukan, pikir Melly saat itu. Pada saat itu keinginan berhijab belum bisa diwujudkan karena Melly masih kerap mengisi acara di tempat hiburan malam. Hingga akhirnya ia pertama kali pergi umrah bersama dengan Rina, Rosa dan Anto Hud. Ketika itu, Melly mengaku sebenarnya sedang tidak punya uang untuk umrah. Kita kan tidak mempunyai gaji tetap kan. Kalau lagunya mendapatkan royalti ya dapat uang, kalau enggak ya enggak ada uang. Jadi harus pintar menabung. Saat itu aku lagi tidak ada uang. Rosa dan Rina tetap membujuk saya agar segera berangkat, kenangnya.
Namun Meli dalam hatinya bertekad berangkat ke Tanah Suci meski ragu-ragu karena kendala biaya. Suatu hari, saat salat maghrib dalam sujud rakaat terakhir, ia mengatakan dalam hati jika ingin umrah. Jadi abis salam tiba-tiba muncul notifikasi BlackBerry dari publishing saya sudah ditransfer ya royaltinya sekian, itu jumlahnya cukup untuk umrah berdua. Ya sudah langsung daftar, kata Meli. Meli berangkat umrah saat Anto Hud berulang tahun ke-50 tahun. Ketika itu dia bilang pada Rina Nose, teman umrahnya, ingin memberikan hadiah kepada sang suami yaitu mengucapkan ulang tahun di depan Ka'bah. Pas jam 12 teng kita ada di depan Ka'bah, sudah tawaf dan syai, melihat jam semua berjalan lancar. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk nggak berhijab. Jadi pulang dari umrah saya meneruskan pakai hijab, tuturnya. Meli Guslau mengaku tidak merasa gerah ketika memakai hijab. Dia malah merasa lebih nyaman dan tidak pusing menata rambut. Cobaan berhijabnya datang bukan dari penampilannya namun bentuk yang lain. Dia tidak mendapatkan pekerjaan usai memutuskan berhijab. Mungkin saya salah satu perempuan publik figur yang mengalami cobaan yang lumayan berat. Karena 2 tahun saya tidak mendapatkan pekerjaan setelah berhijab, film nggak ada, apa nggak ada. Acara charity ada aku diajak, lama-kelamaan saya berpikir Allah sedang memilih, kenangnya. Dulu jam 1 malam saya belum naik panggung, karena di klub. Kalau acara charity sebelum zuhur saya sudah di rumah. Nah, nggak berhenti sampai di situ, ada ujian lagi dalam bentuk yang lain. Karena saya mendapatkan job dari klub malam lagi. Padahal saya sudah bilang ke manajer kalau sudah memakai hijab, tapi pihak klub tak mempermasalahkan, kata Meli. Saat itu, Meli sedang merilis soundtrack film Ada Apa Dengan Cinta 2. Itu merupakan pekerjaan pertama usai berhijab. Meli kemudian berpikir ulang ketika mendapatkan tawaran pekerjaan, karena ia harus memberikan nafkah untuk krunya. Ya sudah akhirnya saya bekerja lagi dan semua orang alhamdulillah saya menjalankan kehidupan dengan memakai hijab ini tidak berat. Pokoknya saya nyaman karena buat saya akhlak dan apa yang saya pakai berbeda, jelasnya. Anto Hud mengungkapkan memberikan dukungan apapun keputusan sang istri. Kalau dia bahagia dan merasa yang terbaik untuk dia kenapa tidak? Di Paris saya melihat banyak wanita pakai hijab. Saya jadi biasa saja, sautnya. Sekedar mengingat bahwa Meli dan suami Anto Hud yang kini menjadi pasangan hijrah anak band, keduanya merupakan pentilan band Potret. Grup musik ini dibentuk pada tahun 1995. Anggotanya berjumlah 5 orang yaitu Meli Guslau, Anto Hud, Aksan Schumann, Nikita Dompas dan Mary Kasiman. Ya, itulah sedikit dari sekian banyak dan hampir tak terhitung deretan anak band yang ada di permukaan bumi ini, yang beruntung mendapat petunjuk dan panggilan untuk berhijrah, atau yang jadi mualaf. Ada banyak hal yang bisa dipetik menjadi hikmah dan tauladan dari mereka, tentang perjuangan hidup, pencarian diri, dan menetapkan pilihan, serta tak mudah menyerah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.